Marah dengan mencaci hanya akan berujung sakit hati. Marah dengan memberikan nasihat akan jauh lebih sehat dan bermanfaat. Masih bersama saya, Mary Riana, kita mungkin, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa, I'm Possible. Seperti biasa, di tangan saya sudah ada beberapa komentar yang sudah masuk lewat akun Twitter kami tentang topik kita malam ini. Apa yang Anda lakukan untuk mengendalikan diri saat rasa ingin marah? Berikut adalah komentarnya. Ada dari Ewi, senyum saja, nggak usah diambil pusing. Berikutnya dari Ega, lebih baik menenangkan hati dan berpikir secara positif untuk tidak memunculkan emosi yang tidak terkendali diri. Ada juga dari Eka, mengucap istighfar dan segera berwudu. Ya, jadi ini juga salah satu cara efektif ya Pak Komar ya. Iya. Dan ada juga terakhir dari Tobin. Kalau aku sih sebaiknya diam aja kalau emosi. Banyak kok yang memilih diam daripada emosi. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi silahkan bisa kirim komentar Anda ke akun Twitter kami @possiblemetrotv. Ya sama seperti sebuah komputer, ketika hang, kita pasti akan merestart kembali dengan tombol Ctrl Alt Delete. Begitu juga dengan kita, ketika panas, amarah membuat kita ngehang, restart ulang emosi Anda dengan 3 pesan possible saya hari ini. Yang pertama, kontrol. Kendalikan diri Anda, kendalikan emosi, kendalikan perasaan Anda. Yang kedua, Alt. Cari solusi alternatif. Dengan menenangkan diri, mencari kegiatan lain, menyepi, membaca, bernyanyi bahkan. Intinya mengalihkan perhatian. Dan yang ketiga, delete. Hilangkan keadaan yang bisa membuat Anda tegang dan marah. Cobalah untuk belajar membiarkan hal-hal tertentu lepas dari hidup Anda. Ikhlaskanlah dan biarlah hal yang lalu menjadi masa lalu. Ya, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, khususnya tentang topik kita malam ini. Silakan, yang ingin bertanya. Ya, Ibu yang memakai baju kuning, silakan. Ya, saya mau bertanya, nama saya Ibu Dewi. Saya mau bertanya tentang bulan Ramadan, Ya. tentang puasa. Saya mempunyai anak, bagaimana kalau anaknya susah dibangunin? Nah, bagaimana menahan marah terhadap anaknya? Oke. Ibu Ayu anaknya umur berapa? Umur 16 tahun. 16 tahun? Iya. Masih susah dibangunin? Iya. Oke. Bisa jadi anak itu sulit bangun pagi karena memang tidurnya kemalaman. Bisa jadi tidurnya kemalaman walaupun sudah di tempat tidur tapi belum tidur. Ya. Mungkin lagi YouTube terus sampai ya diranjang sih jam 11, KO-nya jam 2. Kedua juga bisa kalaupun bangun kesiangan tidak ada konsekuen buat dia. Ya, kan bangun kesiangan supir tetap antar ke sekolah. Ya, jadi kalau dikasih batas waktu, setelah lewat batas waktu ini supir nggak anterin lagi, pergi ke sekolah sendiri, ada konsekuen, mungkin dia bangun lebih tepat waktu. Ya, waktu saya kecil, ayah saya, ibu saya bangun saya dengan teriak-teriak. Ya, ayah saya tidak bangun saya dengan teriak-teriak. Ya, dia duduk di samping ranjang saya, di setengah saya tidur, dia ajak saya ngobrol. Tanya tentang ini, tanya tentang itu, mau tidak mau saya harus jawab pertanyaannya. Dan sambil menjawab lama-lama udah jadi seger sendiri. Ya udahlah bangun aja dah. Ya jadi cara untuk membangun anak bisa jadi bukan teriak-teriak, tetapi duduk samping dia ngobrol-ngobrol sampai dia terpaksa menjawab. Dengan itu otomatis dia jadi segar sendiri. Ya jadi itu salah satu tips mungkin bisa bermanfaat. Baik Ibu, saya juga ingin berbagi. 2 hal. Pertama, cara membangunkan anak kalau dia sulit dibangunkan. Dengan cara 2, pertama kita pijit-pijit. Dipijit kakinya, tangannya sampai, apaan sih gitu. Kita sering begitu lama-lama, nggak usah pijit, gue udah bangun gitu. Ya. Atau yang kedua, kita bisa dengan bernyanyi. Kan nyanyi membuat dia nggak bisa tidur nyenyak lagi. Lalu ibu kalau masih kurang bisa kontrol, kan pengennya sabar, nggak marah-marah. Waktu mau marah, kok dibangunin belum bangun, ngomong dalam hati. Hatinya adalah hatiku. Melukainya berarti melukai diriku sendiri. Karena gini Bu, saya banyak nanganin anak-anak yang luka batin sama orang tuanya. Itu seringkali mereka bawa sampai seumur hidup. Jadi minder lah, atau dia jadi pemarah juga. Entah ke pasangan atau entah ke anaknya. Ya, seringkali kalau orang tua terlalu pemarah ke anak,
anak ini biasanya ketika dia tumbuh jadi orang dewasa, dia melakukan hal yang sama. Banyak orang tua mengeluh begini, aku tuh sama anakku pengennya sabar, tapi kalau marah kok berlimpah-limpah ya. Dia berulahnya 2, tapi aku marahnya 10. 8-nya dari mana? 8 ini PR masa lalu. Yang dulu udah dimarahin mamanya, dimarahin papanya, dia mendem. Kan dia harusnya lawan, tapi kan nggak boleh lawan. Kita kan berada pada kultur yang dimana kalau orang tua marah kita nggak boleh membela diri kan. Sehingga masih ada PR. Nah sampah itu nanti dicurahkan ke anak. Nah kita pengen anak kita ketika berumah tangga, dia jadi orang tua yang sabar dan jadi pasangan yang sabar. Dalam rangka itu, kita mulai dari sekarang mengurangi luka batinnya dengan cara kontrol diri kita supaya nggak marah. Dengan cara hatinya adalah hatiku, melukainya berarti melukai diriku sendiri. Habis berucap begitu, mendadak kita jadi tenang gitu loh. Oke. Semoga bermanfaat, Bu. Oke. Terima kasih Pak Dedi dan juga Pak James. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Selamat malam, Prof. Nama saya Muhammad Ilhamul Kolbi. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara mendidik emosi atau emosi itu sendiri, entah itu dari kanak-kanak atau sebagai orang yang sudah dewasa itu, apakah masih bisa dididik emosinya seperti itu? Iya. Oke. Pertanyaan yang baik ya, Pak. Orang yang cerdas emosinya itu satu, dia yang selalu menyadari akan kelebihan kekuatan dirinya sendiri. Iya. Itu orang dewasa. Kemudian tahu aku lagi marah atau tidak gitu. Jadi hendaknya disadari. Jadi tahu. Yang berikutnya orang yang cerdas emosi itu adalah yang kehadirannya selalu memberikan aura positif pada orang lain. Sehingga orang itu merasa happy, merasa gembira kalau dia datang. Kalau ada misalnya gini, mau pergi, jangan sama dia deh buat kacau gitu. Tapi aduh dia diajak dong, sebab kalau dengan dia itu seru gitu. Itu berarti orang itu emosinya itu cerdas, emosinya itu memberikan nilai positif pada lingkungannya. Oleh karena itu dilatih sejak kecil tentang tadi relasi sosial, in group, bagaimana membuat kehadiranku minimal tidak merugikan. Syukur-syukur memberi nilai tambah gitu kan. Jadi bagaimana Anda kompromi dan keadaan, otak Anda kemudian menjinakkan, tapi bukannya pasrah. Sebab kalau pasrah Anda kalah. Tapi kalau Anda berkompromi, rasionalisasi, kemudian ada jangka pendek, jangka panjang, tiap hari Anda akan ketemu situasi, Anda responi dengan marah yang mahal, diri Anda atau orang lain korbannya. Sebab sekali Anda marah pada orang lain, teman Anda marah lagi, lama-lama akan apa? Menjadi musuh dan buang energi. Betul. Dan itu sering sekali terjadi dalam hubungan rumah tangga ya. Yang tadinya mungkin biasa, lama-lama jadi marah-marah dan akhirnya hubungan pun jadi pisah, jadi cerai. Dan akibatnya bukan hanya kepada suami istri tapi juga kepada anak, keluarga. Jadi harus bisa pintar-pintar mengendalikan amarah. Oke.